Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan dan dilimpahkan kepada kita. Maka kita selaku hamba hanya bisa mengucapkan rasa syukur atas segala nikmat yang kita rasakan saat ini, baik yang terlihat maupun tak terlihat, baik yang diraba maupun tak teraba, semuanya Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua yang telah membawa risalah satu-satunya kebenaran di muka bumi ini, dan beliaulah sosok insan yang kita harapkan syafaatnya dikala harta, tahta dan kuasa tak bisa menolong kita untuk masuk surga. Jamaah rahimahullah, selalu dalam setiap Jumat Khatib memberikan wasiat berupa wasiat takwa untuk menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Namun wasiat yang disampaikan adalah wasiat mengingat kita untuk bisa bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dengan salah satu kunci yakni istiqomah dalam ketakwaan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Istiqomah sampai kita mati, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan berislam. Jamaah rahimahullah, di Jumat yang spesial ini mungkin kita semua sadar bahwa akhir-akhir ini kita dihadapkan pada sesuatu yang dimana menorehkan sejarah baru bagi kehidupan manusia, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, yang membuat kita semua akhirnya sadar bahwa kita ini adalah makhluk bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan makhluk yang punya kuasa. Kita hanyalah insan yang hanya bisa memohon pertolongan kepada Zat yang Maha Kuasa. Tentunya momen ini adalah momen kita, Allah Subhanahu wa taala hendak melihat kepada para hambanya untuk diseleksi mereka yang kuat imannya akan menjalani musibah ini, mereka yang lemah imannya justru akan mundur dan putus asa untuk menjalani musibah ini. Seleksi itulah yang kemudian kita semua kenal bahwa ini adalah ujian. Sebagaimana kita juga kenal dalam institusi pendidikan yang biasa kita lalui, ada yang namanya ujian. Dan setiap ujian itu biasanya ada dua hasil yang diterima. Mereka yang lolos ataukah mereka yang gagal, tidak lolos. Dan dua kriteria inilah yang menjadi landasan. Seandainya orang percaya diri, pasti akan lolos. Namun seandainya dia tidak punya bekal, mungkin dia putus asa dan tidak pantas untuk diloloskan. Wabah ini adalah ujian kita yang diuji oleh Allah. Allah ingin melihat apakah kita layak untuk lolos ataukah tidak. Jemaah rahimahullah, mungkin memang ujian itu tidak bisa disamakan dengan ujian di sekolah, karena ujian musibah ini yang berhak untuk menilai lolos dan tidaknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun daripada itu, kita sebagai makhluknya yang dianugerahi akal, tentunya kita bisa membedakan dan menelaah sebenarnya apa saja tanda-tanda selaku insan
yang mereka sebenarnya tidak layak lolos atau gagal terhadap ujian wabah ini. Yang pertama, tanda-tanda gagal mereka adalah ketika mereka tidak lekas untuk bertaubat, justru malah masih tetap memanjakan diri dengan kemaksiatan sekalipun memang virus ini hilang. Naudzubillah min dzalik. Padahal mungkin wabah ini adalah peringatan dari Allah kepada salah satu orang yang memang selalu berbanyak berbuat maksiat. Namun jika seandainya virus ini hilang, dia malah melakukan hal yang serupa, tentunya teguran ini adalah teguran yang seharusnya dia sadar bahwa Allah tidak hanya menegur hanya melalui wabah ini. Setiap musibah orang berbeda-beda jenisnya, pengalamannya dirasakan berbeda-beda. Maka kapanpun Allah pasti akan tetap menegur orang tersebut. Itulah Allah ketika menegur agar orang lain tidak berbuat maksiat. Mungkin kita lihat banyak hikmahnya. Banyak para wanita yang dulu biasanya terbuka aurat, sekarang sering banyak menutup, bahkan hingga menutup wajahnya, bahkan tidak menyentuh dengan yang non-mahramnya. Yang awalnya tempat-tempat maksiat, perjudian, diskotik, prostitusi, akhirnya semua pada tutup. Kita lihat siapa yang istiqomah. Seandainya memang musibah ini kemudian sudah hilang, lalu mereka kembali kepada tradisi kejahiliahannya, berarti ini yang menjadi masalah, bahwa mereka hanyalah takut terhadap virus. Yang menjadi masalah, mereka hanya takut terhadap wabah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina hum min khasyyati rabbihim musyrikun. Sungguh orang-orang yang takut dengan azab Tuhannya, mereka itu sangat berhati-hati. Memang tidak ada salahnya kita takut dengan yang namanya virus, karena virus itu sendiri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang masalah adalah ketika kita justru lebih takut terhadap sesuatu makhluk yang lebih kecil, namun kita tidak takut dengan pencipta makhluk itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka itu gagal menghadapi ujian wabah ini jika mereka tidak mengambil pelajaran dan tetap berada dalam kebodohan. Wabah ini banyak kita mengambil hikmah, banyak kita mengambil pelajaran, dan kebodohan tertinggi manusia adalah ketika mereka menyombongkan diri di hadapan Tuhannya. Tak ada yang bisa menyombongkan diri di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Sekaya apapun orang, tak ada yang bisa memberi kesehatan. Setinggi apapun jabatan, tak ada yang bisa menunda ajal. Bahkan ahli kesehatan pun bisa tumbang karena penyakit, padahal dia adalah orang yang tahu betul akan penyakit. Itulah kuasa Allah. Kita tidak layak untuk sombong di hadapannya. Mereka yang bodoh adalah mereka yang tidak sadar bahwa segala hal yang didapatkan di dunia itu adalah nikmat Allah, bukan karena usaha orang, bukan karena usaha makhluk. Mungkin ada sedikit usaha, tapi yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita tidak layak sombong. Allah memberi nikmat, seandainya Allah ingin mencabut, mudah bagi Allah untuk mencabutnya. Dan yang ketiga, tanda mereka yang gagal untuk melalui ujian wabah ini adalah mereka yang tidak bergegas untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, justru malah mereka lalai dan abai. Justru malah mereka terlena dengan godaan-godaan dunia. Seharusnya wabah ini menyadarkan kita bahwa kematian itu sudah berada di depan mata kita. Mungkin kita tidak sadar, tapi justru malah kita khawatir dan takut terhadap kematian akhir-akhir ini. Kita semua pasti merasakan. Ada tetangga yang kemudian meninggal, langsung kita curiga, apa jangan-jangan meninggal gara-gara sesuatu yang memang kita takutkan. Kalau begitu kita bingung, ingin keluar akan berbahaya, sedangkan dia di sekitarnya pun juga akan berbahaya. Akhirnya kita sadar bahwa kita tidak bisa lari dari yang namanya kematian. Begitulah ketika Allah memberikan hikmah atas memang sudah yang diturunkan. Dan salah satu hikmah dari kematian adalah menyadarkan kita bahwa usia kita itu hanya sesaat. Sampai tua saja Allah gambarkan itu hanya sesaat, apalagi ketika kita dipercepat usianya dengan penyakit yang diderita. Misalkan saja, naudzubillah, jika kita tertular. Tentu ini bukan harapan kita semua.
Hanya saja apa yang kita lihat fenomena ini menyadarkan kita bahwa kita ini berusaha untuk berlomba-lomba mencari bekal. Kebaikan adalah bekal kita. Jangan berlomba-lomba mencari harta, karena harta sekalipun memang kita cari mati-matian tidak akan pernah dibawa mati. Banyak orang yang kemudian berstrategi bisnis. Dia yakin bahwa bisnisnya akan besar. Ketika datang kejadian ini, runtuh semua, rugi semua. Adakah yang bisa merencanakan itu? Hanya Allah yang Maha Kuasa. Sebab tak ada yang bisa kita siapkan kecuali memang amal-amal kita. Jamaah rahimahumullah, jadi intinya adalah bahwa mungkin kejadian ini adalah ujian menyeleksi kita, lolos atau tidak. Kita diberikan akal anugerah untuk bisa membedakan. Seandainya memang jika ada perubahan di antara kita, keimanan kita bertambah, kita makin istiqomah, makin qanaah, makin istirja, dan segala hal yang berubah kebaikan di antara kita, insya Allah kita layak menjadi orang-orang yang lolos dari ujian musibah ini. Tapi seandainya memang tidak ada perubahan di antara kita, kita harus bisa bermuhasabah. Jangan-jangan kita masih terjebak dalam suatu hal yang tidak bisa merubah kita kepada kebaikan. Dan dari bahwa kita bisa memetik hikmah dan menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.